Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita sekarang berada, salam sejahtera, shalom. Kita bersyukur pada hari ini adalah hari yang pertama dari tahun 2021. Dan kita bersyukur diizinkan oleh Tuhan untuk memasukinya. Oleh karena itu mari dengan rasa syukur kita menyerahkan, mengawali seluruh perjalanan kita dengan beribadah menyembah Dia. Mari kita memulainya dengan berteduh di hadapannya, mengalami kehadiran Tuhan pada saat ini. Mari jemaat kita mengawali dengan memuliakan Tuhan, membawa segala pujian dan hormat kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, Dimuliakanlah namamu. langit bumi ciptaanmu, Kami pun anak-anakmu. datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. kami datang menyembah-Mu, Memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian tahun baru ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Firman Allah mengingatkan kepada kita, tetapi hal-hal inilah yang perlu kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tidak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan yang ketiga ayat 21-23. Kasih setia Tuhan besar, baru setiap pagi dan tidak pernah berubah.
Pagi hari ini mari kita sekali lagi menyambut Allah kita yang mengasihi kita, memuliakan Dia dan menyembah Dia. Fajar merekah di kidung pagi. Bapa, kumohon bimbing hamba-Mu. Bapa, kumohon bimbing hamba-Mu agar hidupku memuliakan-Mu. Jadi teladan bagi semua orang, giat bekerja, limpah anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi dan melimpahkan anugerah-Nya. Namun bagaimanakah kita meresponi cinta dan anugerah itu? Mari kita datang kepada-Nya di dalam doa pengakuan dosa. Kita mengawali tahun yang baru ini dengan membersihkan diri, membuka hidup kita dan mohon Tuhan menyucikan sekali lagi apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan kita. Mari kita datang kepada-Nya di dalam doa. Benar ya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami mengakui tanpa Engkau maka kami bukanlah siapa-siapa. Dan kami adalah para pendosa yang terus-menerus berkubang di dalam lumpur dosa. Tahun 2020 sudah kami lalui, penuh dengan jatuh dan bangun. Namun anugerah Tuhan cukup bagi kami, sehingga kami boleh datang dan berani pada saat ini di hadirat Tuhan di dalam anugerah-Mu untuk beribadah dan berjalan bersama Engkau sekali lagi. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang tadi sudah kami ucapkan di dalam doa-doa pribadi. Biarlah sekali lagi Tuhan, darah Kristus yang tercurah di Golgota itu sekali lagi memberikan suatu keyakinan, memberikan sekali lagi penyucian, kekuatan yang baru agar kami boleh berjalan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan, semangat, kekuatan, dan dibebaskan dari segala belenggu yang ada. Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur menyembah-Mu. Amin.
Saudara sekalian, kita yang sudah ditebus dan menerima anugerah Tuhan ini, maka kita hanya bisa memberikan seluruh hidup kita, hidup yang dulu tidak layak dan hari ini pun sebenarnya tidak layak. Namun Tuhan sucikan dan kuduskan. Tuhan sudah membenarkan kita dan Tuhan ingin kita berdekat memberikan itu sebagai persembahan. Seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupku, turut perintah Tuhanku. Serahkan seluruh waktuku, puji Tuhan selalu. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Serahkan semua cintaku, hanya cinta kepada Tuhan. Serahkan semua cintaku, hanya cinta Tuhanku. Serahkan seluruh diriku, semua untuk Tuhanku. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Mari kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai dan 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, kita mendapat jaminan yang pasti sebab Dia hidup. Ada kasih-Nya yang bersama dengan kita. Kita memiliki hari esok karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, kuatnya hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Jemaat Tuhan, kita adalah anak-anak-Nya. Kita di dalam pelukannya, kita tenang, menang bersama dengan Dia. Ku anaknya, di pelukannya amat senang, dan senanglah yakinkah kau dengan iman
berharap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, khususnya Jemaat GKI Bungur yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saudara, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saudara, di hari pertama tahun yang baru ini, hal yang paling tepat bagi kita adalah datang kepadanya, menaikkan syukur kita atas kasih Tuhan pada kita, yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Saudara, kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan suara kebenaran firman-Nya. Biarlah suara kebenaran firman-Nya itu memulihkan kita, menguatkan kita, menghibur, sekaligus mengarahkan hidup kita untuk melangkah di tahun yang baru ini. Saudara, saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus-Nya. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Setelah 1 tahun di dalam perjalanan suka duka Engkau menemani kami. Tahun 2020 telah berlalu dan kami memasuki tahun 2021. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu hati kami tetap tenang karena bersandar kepadamu. Bapa dalam surga, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar memahami firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ia yang akan menyampaikan firman-Mu membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Mu agar ia boleh mengkhotbahkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka nats Alkitab sebagai sumber atau dasar khotbah kita pagi ini terambil daripada Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara, manakah yang lebih senang Anda membacanya, saudara? Akun medsos yang selalu mengkritik orang lain, atau yang selalu memposting hal-hal yang memberi dorongan bagi orang lain? Akun yang selalu menyampaikan berita-berita buruk dengan nada yang sangat pesimis, misalnya tentang COVID-19, politik, keamanan negara, keadaan ekonomi, atau yang memposting berita-berita baik yang bersifat optimis? Saudara, orang seperti apakah yang Anda lebih senang temui? Orang yang selalu mengeluh dan menceritakan kesusahan-kesusahan hidupnya? Atau yang selalu ceria, optimis, walaupun Anda tahu dia memiliki banyak kesulitan dalam hidup? Saudara, kita semua tahu jawabannya, bukan? Kita lebih senang membaca akun yang memposting hal-hal positif dan yang menyampaikan kabar baik. Kita lebih senang bertemu dengan orang yang selalu ceria, saudara-saudara, optimis dan membangkitkan semangat hidup kita. Tetapi di masa pandemi ini, sadar atau tidak sadar, saudara, kebanyakan orang sebetulnya memposting masalah-masalah yang negatif, pesimis, dan kita sering juga menjumpai orang yang lebih banyak mengeluh, saudara, daripada yang mendorong semangat kita.
Saudara, memang kita tahu bahwa kehidupan di masa pandemi COVID ini sulit sekali, sehingga banyak bahan untuk dikeluhkan. Bisnis sepi, masalah penghasilan turun drastis, sebagian orang sudah tidak punya pekerjaan lagi, cari pekerjaan juga sulit setengah mati. Saudara-saudara, karena sedikit kontak dengan orang lain di masa pandemi, masing-masing kita sibuk dengan diri kita sendiri, bukan? Dan juga kita sibuk dan frustrasi dengan keluarga kita masing-masing. Akibatnya, masyarakat semakin individualistis. Kita tidak tahu lagi siapa yang susah, yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, saudara. Bersamaan dengan itu, saudara, kita merasa hidup kita tidak senyaman dulu, bukan? Mau makan keluar, khawatir. Libur, takut. Nginap di hotel. Wow, nanti dulu. Kita pikir 2-3 kali. Tidak nyaman. Setiap orang was-was terpapar COVID. Batuk sedikit, badan meriang sedikit, lidah terasa pahit sedikit. Pikiran kita sudah lari kemana-mana. Pikiran kita isolasi mandiri, rumah sakit, wisma atlet. Wah, macam-macam, saudara. Di lingkungan gereja juga orang-orang Kristen pada mengeluh, saudara. Mereka mengatakan rindu kebaktian onsite seperti dulu, rindu kur seperti dulu, rindu pelawatan seperti dulu. Dalam kebaktian online, kerohanian mereka lesu, katanya tidak semangat. Mereka juga tidak baca Alkitab lagi, malah juga tidak berdoa lagi. Oh, saudara-saudara, memasuki tahun 2021, kita seperti memasuki satu jalan yang penuh asap tebal. Saat menjelang maghrib, tanpa satu lampu pun. Lebih lagi kita tidak tahu jalan ini nembusnya kemana, keluarnya kemana. Saudara-saudara, di tengah kelesuan, ketidakpastian hari esok, dan hidup yang semakin individual, lalu siapakah yang akan menjadi agen perubahan pembaharuan masyarakat kita, saudara? Presidenkah? Pejabat negarakah? Pakar pendidikankah? Teknokratkah? Dokterkah? Atau artis populer? Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu, garam dan terang dunia. Kita sekalian, saudara. Saudara-saudara, mungkin kita berkata dalam hati, masa saya bisa mengubah dunia? Memangnya siapa saya? Yang bener aja, Pak. Saya cuma ibu rumah tangga, ngurusin anak di rumah aja udah kerepotan. Atau ada orang yang berkata, Pak, saya bukan orang pintar. Gimana caranya mengubah dunia sih? Saudara-saudara, argumen-argumen yang kita kemukakan itu adalah bentuk penilaian diri orang Kristen yang terlalu rendah pada dirinya sendiri. Yang menganggap diri kita tidak bisa apa-apa, tidak berarti apa-apa, sehingga tidak berbuat apa-apa. Hanya selalu jadi penonton, saudara yang dikasihi. Saudara-saudara, pada waktu Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit, bagian Matius 5:13 tadi yang kita baca adalah bagian khotbah di bukit, saudara. Para pendengarnya kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang sederhana, miskin dan tidak berpendidikan. Bukan tokoh politik, bukan penguasa, bukan pengusaha, bukan orang-orang ternama pada saat itu. Sama sekali tidak, saudara. 4 murid pertama Yesus adalah nelayan-nelayan yang sederhana. Namun Yesus memanggil mereka dengan visi yang luar biasa. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, saat Yesus akan naik ke surga, barulah jelas rancangan Yesus itu, saudara, bahwa para murid dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bukan 1-2 manusia, bukan 1-2 kelompok manusia, tapi seluruh bangsa, saudara. Yesus berkata pada muridnya, karena itu pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, sejak kebangkitan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, para murid seperti mobil Formula One, saudara, yang sejak masuk tancap gas begitu kencangnya. Kemana-mana mereka pergi menginjil, kemana-mana Injil diberitakan, jiwa-jiwa diubah dan dimenangkan, gereja didirikan, masyarakat, saudara, diubah, dan Kristus disembah dan dituhankan. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, mereka tidak pernah membawa pedang untuk mengancam orang. Mereka tidak pernah membawa pasukan untuk menaklukkan orang-orang yang tidak sepaham. Sebaliknya, mereka lebih banyak dibenci, dianiaya, didiskreditkan, saudara. Tapi pada hari ini, saudara tahu
Murid-murid yang sederhana itu telah mengubah wajah dunia. Hari ini saudara, 30% penduduk dunia adalah orang-orang Kristen. Lebih dari 70% penduduk manusia saat ini telah mendengar nama Yesus. Dan setiap hari saudara, ada banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jelas itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus-Nya. Tetapi siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia yang tadinya tidak mengenal Allah, yang hidup dalam kegelapan? Jawabnya adalah orang-orang yang sederhana yang Tuhan sebut, kamu adalah garam dan terang dunia. Begitu juga dengan kita. Bila kita ingin menjadi agen-agen perubahan di dalam dunia ini, saudara, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Saudara, apa artinya itu bagi kita? Saudara, mari kita perhatikan dan kita bahas ayat ini. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia, Dia mau mengatakan pada kita semua bahwa kita mempunyai identitas yang berbeda dengan orang-orang dunia. Saudara, garam ya garam, berbeda dengan yang tawar, bukan? Identitas garam adalah pada dirinya memiliki rasa asin. Bila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah garam, tapi tidak memiliki rasa asin, pasti dia bukan garam. Saudara, terang ya terang, berbeda dengan yang bukan terang. Identitas terang ada pada dirinya memancarkan cahaya. Bila ada orang yang menunjukkan kepada kita satu benda dan berkata ini adalah terang, tetapi terang itu tidak bisa bercahaya, benda itu pasti bukan terang, saudara. Karena cahaya merupakan identitas daripada terang. Saudara, seperti garam yang berbeda dengan ketawaran, demikian pula terang berbeda dengan kegelapan, saudara. Begitu juga dengan kehidupan orang Kristen di dunia ini. Tuhan Yesus mau mengatakan identitasmu berbeda dengan dunia ini. Tidak pernah sama. Saudara, dengan kata lain, kita mempunyai sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Saudara, perbedaan ini pertama-tama ada di dalam diri kita. Orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang sudah bertobat dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya secara pribadi. Ia beriman bahwa ia diselamatkan oleh karena anugerah Allah semata-mata. Ini akan mempengaruhi pengharapan dan kasih orang percaya, saudara. Pengharapan orang percaya selalu disandarkan kepada Tuhan, saudara, sebagai sumber pertolongannya. Ini yang menyebabkan orang Kristen tidak mudah lesu, patah semangat, dan putus asa, saudara. Selalu bersama Tuhan ada jalan keluar. Selalu bersama Tuhan ada pengharapan. Saudara, iman seperti ini juga mempengaruhi kasih orang percaya, yang selalu bersumber dari kasih Allah yang telah diterimanya pada saat dia lahir kembali. Ini menjadi sumber energi yang memberikan kita kemampuan untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh-musuh kita sekalipun, saudara. Saudara, perbedaan yang lain terlihat adalah di dalam kehidupan orang-orang Kristen, garam dan terang dunia itu. Ajaran Alkitab yang masuk mengubah nilai-nilai seorang Kristen. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia akan mempunyai cara hidup yang berbeda, saudara, dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Misalnya, saudara, dalam bentuk perkataan, perbuatan, perlakuan mereka terhadap sesama berbeda sekali. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan pernah serupa dengan orang-orang dunia ini, saudara-saudara. Saudara, kalau ada orang Kristen yang sama dengan orang dunia, orang itu adalah orang Kristen KW, saudara. Atau orang Kristen kanak-kanak. Tapi orang Kristen yang bertumbuh dewasa pasti punya perkataan, perilaku, perbuatan yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan identitas itu yang ada pada diri kita sebagai garam dan terang dunia bukan untuk membuat kita sombong, tetapi untuk membuat kesadaran diri bahwa kita memang berbeda karena anugerahnya telah kita terima. Kita orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang belum menerima anugerah Tuhan itu. Itulah yang membuat hidup kita tidak sama lagi, saudara. Saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian di sebuah gereja. Seorang anak muda bersaksi tentang pengalaman hidupnya.
Anak muda itu berkata setelah kerja sekian tahun, dia berhenti untuk coba berusaha menjadi penjual komputer. Dia buka toko kecil di satu tempat. Lalu dia membeli barang-barang juga dengan kenalannya. Nah, pada satu kali dia pergi untuk membeli barang-barang, saudara. Dia memarkirkan mobilnya. Sayang sekali, mungkin karena banyak pikiran, dia menyerempet mobil di sebelahnya, saudara. Dan kaca lampu depannya pecah, saudara. Pada waktu dia turun, dia terkejut sekali. Mobil yang kaca depannya pecah itu, saudara, lampunya pecah itu, mobil mewah. Waduh, dia gemetar sekali, saudara. Sekarang ada pilihan di dalam dirinya, saudara. Apakah dia akan pergi atau dia tunggu? Tapi dia menyadari dirinya adalah garam dan terang dunia. Dia punya identitas yang berbeda dengan anak-anak dunia. Dan dia tidak boleh berperilaku seperti anak-anak dunia. Maka setelah diparkirkan mobilnya, dia tunggu di mobilnya. Saudara, setelah menunggu 1 jam, datanglah seorang laki-laki tengah baya, nampaknya necis sekali. Lalu mulai mendekati mobil itu dan terkejut karena lampu depan mobilnya pecah. Saudara, di dalam keheranan orang itu geleng-geleng kepala. Anak muda itu datang menghampirinya dan berkata, "Om, saya minta maaf, saya menabrak mobil Om dan memecahkannya." Saudara, laki-laki itu melotot kepada dia dan berkata, "Kamu tahu harga lampu mobil ini? Apakah kamu bisa membayarnya? Mana KTP kamu? Mana STNK kamu?" Saudara, anak muda itu menyerahkan KTP-nya, menyerahkan STNK-nya. "Kamu bisa ganti?" "Saya akan usahakan, Om," kata anak muda itu. Usahakan, kamu belum tahu harganya berapa." Saudara, lalu Om itu berkata, "Besok kamu datang ke kantor saya ya. Kita selesaikan urusan ini." Anak muda itu berkata, "Oke Om, bolehkah saya tahu nomor telepon Om dan alamat Om?" Saudara, esoknya pagi-pagi anak muda itu sudah ada di kantor Om itu. Saudara, ketika melihat anak muda itu datang, Om itu dengan ramah berkata, "Selamat pagi. Ayo silakan duduk." Wow, lain sekali, saudara. Sebelum anak muda itu berkata, saudara, Om itu bertanya, "Saya sebetulnya heran dengan kamu. Kamu kan bisa ngabur begitu saja tanpa berurusan dengan saya. Kenapa kamu tunggu saya datang?" Saudara, dengan nada yang rendah, anak muda itu berkata, "Om, saya pengen sekali untuk meninggalkan mobil Om. Tapi saya tidak mungkin, Om. Karena saya adalah seorang anak Tuhan. Saya seorang Kristen." Saudara, Om itu terheran-heran karena dia juga orang Kristen, saudara. Singkat cerita, kesaksian yang ajaib membawa anak muda itu bekerja kepada Om ini, saudara. Dan diangkat menjadi manajer IT di kantornya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah garam dan terang dunia. Dia mempunyai sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Perbedaan itu tercermin bukan cuma ada di dalam, saudara, tapi tercermin di perkataan, perbuatan, perlakuan. Saudara-saudara, mari kita sadari, kalau kita ingin hidup kita mempunyai pengaruh, biarlah kita tahu dasarnya bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita berbeda dengan yang tawar. Kita berbeda dengan kegelapan. Saudara, saya menjadi orang Kristen umur 20. Setelah mengikuti kateksasi, saya dibaptis. Sebelumnya saya tidak pernah ikut sekolah minggu, tidak pernah kebaktian remaja. Saya bukan orang Kristen, saudara. Nah, setelah usia 20 dibaptis, jadilah saya seorang Kristen. Tapi orang Kristen kanak-kanak, saudara. Satu hari saya masih ingat, saudara, mama saya meminta saya untuk mengantar beliau ke Pasar Senen. Di Pasar Senen, setelah dia cari barang-barang, dia mengajak saya untuk makan bakmi. Ada mie ayam yang ramai sekali di tengah-tengah pasar itu, saudara. Sangat populer pada waktu itu. Untuk beli pun harus ngantri, saudara. Tunggu giliran, berdiri di depan, sampai orang selesai baru kita boleh duduk. Nah, pada waktu saya menunggu bangku kosong, saya melihat seorang pria duduk dengan tenang di tengah-tengah keramaian. Ketika pelayan datang membawa mie ke mejanya, pria itu menerimanya. Lalu sebelum makan, yang mengagetkan saya, dia lipat tangan dan tutup mata, saudara. Waduh, saya terkejut sekali.
Sebagai orang Kristen yang baru, saudara, yang masih kanak-kanak, saya kaget kenapa orang ini berani berdoa di tengah-tengah keramaian. Kok nggak malu ya? Saudara-saudara, dia yang berdoa, saya yang tertegur. Mengapa? Walaupun saya sudah menjadi orang Kristen dan dibaptis, dan setiap makan saya berdoa, saudara, tapi doanya itu tidak pernah saya tunjukkan di depan umum. Paling-paling kalau makan di depan umum, saya berdoanya cuma nunduk-nunduk, masih buka mata, terus berseru, Tuhan terima kasih ya untuk makanan ini. Kenapa saya lakukan itu? Malu, saudara. Tapi orang itu membuat tamparan di pipi saya. Apa yang harus dimalukan? Apakah menjadi murid Kristus itu membuat kita menjadi malu? Bukankah kita seharusnya bangga dengan identitas kita sebagai garam dan terang dunia yang berbeda? Saudara-saudara, orang itu telah memberikan contoh bagi saya yang luar biasa. Tanpa dia sadari, saudara, dia sedang mempengaruhi seorang pemuda lainnya yang kelak menjadi seorang pendeta. Oh, saudara-saudara, sadarilah bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Identitas kita berbeda dengan orang yang belum percaya. Ketika kita melihat perbedaan itu, kita bisa menjadi agen-agen perubahan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi masyarakat kita, bagi dunia ini, saudara. Saudara, di masa pandemi ini, saat semua orang mengeluh, pesimis dan frustrasi, apakah kita orang-orang percaya yang Yesus katakan sebagai garam dan terang dunia juga ikut mengeluh, pesimis dan frustrasi? Saudara, di saat orang menjadi individualistis dan cuek pada kesulitan orang lain, apakah kita juga akan bersikap seperti itu? Tentu tidak, saudara. Kita harus menyadari bahwa garam bisa menggarami, bahwa terang bisa menerangi, dan kitalah orang-orang itu. Yang kedua, saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia, dia ingin mengatakan pada para muridnya, bahwa kita sebagai murid Kristus, saudara, mempunyai kemampuan untuk berbagi. Saudara, di dalam diri garam ada rasa asin yang bisa dibagikan. Dan keasinannya itu bermanfaat. Garam dapat membuat masakan, saudara, yang tawar menjadi lebih lezat. Garam bisa membuat daging menjadi tidak cepat rusak, saudara. Orang-orang membutuhkan garam, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan terang. Di dalam diri terang ada cahaya yang bisa dibagikan. Dan cahaya itu dibutuhkan oleh orang-orang yang dalam kegelapan. Agar mereka bisa melihat, kaki mereka tidak terantuk pada benda-benda di sekelilingnya. Cahaya juga bisa menerangi jalan yang membuat orang rasa aman. Orang membutuhkan terang, saudara-saudara. Oleh karena itu, garam harus berbaur dengan yang tawar. Terang harus masuk ke dalam kegelapan. Bila tidak, saudara, mereka akan menjadi garam yang kehilangan ketawarannya. Dan terang yang hanya dinyalakan di bawah gantang. Sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Saudara pernah terpikir gak oleh saudara? Pada waktu itu kan Yesus guru rohani. Ia bukan dosen kedokteran, psikologi, teknik, IT, arsitek, ekonomi. Tapi ia guru rohani yang mengajarkan hal-hal yang spiritual, saudara. Lalu mengapa ia tidak mengajak murid-muridnya naik ke sebuah gunung yang sunyi, jauh dari keramaian dunia, untuk bersemedi di sana dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Saudara, kalau Yesus melakukan itu, Yesus dan para muridnya tidak punya dampak bagi orang banyak. Kehidupan mereka hanya dinikmati oleh diri mereka sendiri. Paling-paling dia akan menjadi guru spiritual yang terkenal di sekitar penduduk Nazaret, saudara. Selebihnya kehidupan Yesus dan para muridnya tidak bermanfaat sama sekali. Saudara-saudara, karena itu dia mengajak muridnya untuk terjun langsung ke masyarakat, berhubungan dengan mereka, agar garam dan terang itu bisa dirasakan manfaatnya. Saudara, hidup orang Kristen sebagai garam dan terang dunia adalah hidup yang sangat kaya, saudara, dan bisa memperkaya orang-orang di sekitarnya. Saat orang lain kehilangan harapan, garam dan terang dunia menghidupkan harapan mereka lagi. Saudara-saudara, saya teringat pada satu kisah, saudara. Ada seorang opa yang rajin ikut kebaktian doa pagi di sebuah gereja.
Pada satu kali setelah selesai dia pulang, di depan gangnya dia bertemu dengan seorang anak muda. Dia kenal anak muda itu, kali ini dia menyapa, "Selamat pagi, mau sekolah ya nak?" "Iya opa." Saudara-saudara, opa itu berkata, "Kok wajahmu nampaknya kusut? Ada persoalan ya?" Anak muda itu tersenyum, "Enggak opa, belajar sampai malam, hari ini ada ujian. Tapi saya sungguh-sungguh nggak bisa, sulit sekali ujiannya." Sang opa tersenyum lalu berkata begini, "Boleh gak opa doakan sebelum kamu pergi ke sekolah?" Sang pemuda itu terkejut dan berkata dengan sopan, "Terima kasih opa, boleh aja." Saudara-saudara, padahal anak muda itu bukan orang Kristen. Lalu opa itu menyudut ke pinggir, memegang tangan anak muda itu lalu mendoakannya. Saudara, yang mengejutkan adalah beberapa minggu kemudian sang anak muda datang pada sang opa dan berkata, "Opa, terima kasih untuk doanya ya. Saya lulus semua opa dan berhasil dengan baik." Lalu opa itu bilang, "Bersyukur pada Tuhan, terpujilah nama Tuhan." Kemudian anak muda itu berkata lagi, "Opa, boleh gak opa doakan saya lagi?" "Doakan apa nak?" "Saya mau ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri opa. Sebab mama dan papa ndak punya duit terlalu banyak. Kalau saya bisa lulus negeri bayarnya murah." Wow, opanya senang sekali. "Yuk nak, kita doa lagi." Didoakan, ditutup dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kira-kira sebulan kemudian anak muda itu datang dan berkata, "Opa, terima kasih untuk doa opa. Saya lulus opa." Saudara-saudara, pemuda yang kehilangan harapan, yang tidak berani berharap terlalu besar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, harapannya hidup kembali dengan doa seorang opa. Hanya doa yang nampaknya sederhana. Tuhan bekerja, membuat sang opa menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara, saat dunia kehilangan harapannya, siapa yang bisa membangkitkan harapan itu? Garam dan terang dunia, engkau dan saya. Saudara, saat orang kehilangan perhatian dan harga diri, garam dan terang dunia lah yang membuat harga diri mereka bangkit kembali dan mereka merasa dihargai sebagai manusia. Saudara-saudara, saya punya pengalaman hidup. Dulu saya melayani di sebuah gereja di kota Bandung. Ada seorang supir yang kemudian menjadi Kristen. Saudara-saudara, setelah saya tidak melayani di gereja itu, saya dijemput oleh dia. Senang sekali berbicara panjang lebar dengan dia sepanjang perjalanan. Lalu saya berkata, "Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi seorang Kristen?" Aduh, ceritanya panjang sekali Pak Beni. Tapi bermula ketika saya mengantar seorang penginjil bersama dengan para anak muda retreat di puncak. Kemudian dari sana mampir makan di sebuah restoran. Yang mengagetkan saya adalah hamba Tuhan itu mengajak saya untuk makan. Aduh, saya sungkan sekali, tapi terus dipaksa oleh penginjil itu, "Ayo makan bersama-sama." "Pak, saya belum pernah diperlakukan seperti itu. Sepanjang hidup saya cuma jadi supir, dan saya tahu diri Pak. Tapi itu terbenam di dalam ingatan dalam sekali Pak. Oh, begitulah hamba Tuhan Kristen. Berbeda dengan hamba Tuhan di dalam agama saya." Saya berkata, "Wow, luar biasa sekali hamba Tuhan itu." Lalu dia menatap saya. "Hamba Tuhan itu adalah Bapak." Waduh, saya kaget saudara, saya lupa hal itu. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata, "Pak Beni, ingat waktu Pak Beni menjual Vespa kepada saya?" Oh, saya ingat saudara. Vespa itu saya pakai waktu saya kuliah di Malang. Setelah saya selesai, saya ke Bandung, Vespa itu tidak terpakai lagi. Karena saya diberi mobil dinas oleh gereja. Satu kali dia datang kepada saya, saudara, dia berkata ingin membeli Vespa saya dengan mencicil. Saudara, saya bilang itu tidak dijual Pak. Tapi saya runding sama istri dulu ya. Saudara, setelah saya bicara sama istri, kami setujui untuk menjual. Karena bapak ini mulai sakit-sakitan, perjalanan dari rumahnya ke gereja itu jauh, pagi hari dia harus jalan, jadi kami memutuskan udah jual ke dia lah. Ketika saya tanya, saudara, berapa bapak mau nyicil? Dia menyebutkan satu jumlah yang kecil sekali, saudara. Aduh, tiba iba saya melihat dia. Lalu kami berunding lagi, akhirnya kami bilang, udah ini buat bapak saja. Dia kaget sekali. Lalu dia berkata pada saya, itu hal yang betul-betul membuat saya tercengang Pak dan kaget. Kok Pak Beni mau mengasihi saya seperti itu?
Nah dari situlah saya sering sekali mendengar khotbah Pak Beni ketika ngantar Pak Beni pelayanan. Saya duduk di belakang dan saya bertemu dengan Kristus, Pak. Puji Tuhan. Waduh saudara, saya terkejut sekali. Apa yang saya kira perbuatan-perbuatan yang saya lakukan demikian kecil diperhatikan oleh orang-orang yang belum percaya. Dan itu kasih yang kita bagikan itu menyentuh mereka. Sampai mereka bertemu dengan kasih yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi, kita adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai perbedaan. Dan kita mempunyai kemampuan untuk berbagi, karena engkau dan saya adalah garam dan terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021, kita masih berada di dalam ancaman pandemi. Dan seluruh orang mengeluh dengan keadaan seperti ini. Saudara, hiburkanlah mereka. Karena engkau dan saya adalah garam dan terang dunia yang mempunyai potensi untuk memberi harapan kepada mereka. Di mana orang kehilangan harapan, tumbuhkanlah di sana. Di mana orang membutuhkan kasih, hidupkanlah di sana. Saudara-saudara, kita ditempatkan Tuhan dan kita diberi kemampuan khusus pada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Biarlah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Bukan kemuliaan nama kita, saudara. Saudara, biarlah perbuatan baik kita diketahui oleh semua orang, agar nama Bapa dipermuliakan. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan menjaga kita. Pasti juga Tuhan akan berada dimanapun kita berada. Mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, jadikan terus aku garam dan terang dunia untuk berbagi kepada sesamaku. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang memberikan kami penghiburan, kekuatan, dan pemahaman bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dengan kasih sayang Tuhan yang besar, dengan kematian putra-Mu di atas kayu salib. Kami adalah garam dan terang dunia. Kami bersyukur Engkau memberikan kehormatan kepada kami seperti itu. Biarlah garam itu berfungsi, biarlah terang itu bernyala, agar orang-orang yang dalam kegelapan mendapat sinarnya. Tuhan, tahun 2021 bukan tahun yang pasti bagi kami dan bagi semua orang. Tapi karena ada Engkau Allah yang pasti, kami berani berjalan. Biarlah sinar terang yang telah Engkau berikan kepada kami bisa menerangi semua orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, beritakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, beritakan di gunung, Telah lahir menebus. oh gembala ibadah menjaga domanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Oh, Daddy on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, Daddy on the mountain, that Jesus Christ is born. While shepherds slept there watching our silent house by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Gathered on the mountains, over the hills and everywhere. Gathered on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
di atas segala, Sang penebus juru selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang menyatakan iman keyakinan kita. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, salam sejahtera, Shalom. Pandemi COVID-19 membuat kita menjalankan kebaktian, ibadah, dan pelayanan secara online dan tidak bisa berkumpul bersama secara onsite. Demikian juga dengan sakramen perjamuan kudus. Tahun ini kita sudah melewatkan 3 kali tidak melaksanakannya. Yang pertama saat Jumat Agung. Yang kedua pertengahan tahun ini yaitu bulan Juli. Yang ketiga adalah bulan Oktober, itu hari peringatan perjamuan kudus dunia. Nah, kita memaklumi hal-hal tersebut merupakan keterbatasan dan kita tidak bisa seperti dulu. Seperti halnya gereja-gereja GKI yang lain, maka Majelis Jemaat GKI Bungur juga semula tidak melaksanakan pelayanan perjamuan kudus secara online. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Jemaat sangat berhati-hati dan sangat serius memandang perjamuan kudus. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika keadaan pandemik ini tidak kunjung berhenti, kondisi di Indonesia juga tidak berubah sampai hari ini seperti ini. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Maka Majelis Jemaat Bungur melalui doa, pergumulan, dan melihat pemahaman-pemahaman yang ada dalam lingkungan GKI, akhirnya melalui persidangan Majelis Jemaat PMJ, Majelis Jemaat mengikuti arahan-arahan yang sudah ditetapkan oleh Sinode GKI, Sinode Wilayah, dan GKI Klasis Priangan. Kita memutuskan, Majelis Jemaat memutuskan untuk menjalankan sakramen perjamuan kudus secara online. Nah, sakramen perjamuan kudus online ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari tahun 2021.
mengambil momen awal tahun yang baru, tahun 2021. Jikalau tidak dalam suasana seperti ini, pandemi ataupun new normal, maka kita pun tidak akan menjalankan perjamuan kudus secara online. Nah, di saat seperti ini yang terbatas, mari kita mohon anugerah Kristus, anugerah dari Allah, mempersiapkan kita untuk menghayati, merasakan persekutuan dengan sesama dan dengan Kristus, dengan Allah, melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kita di dalam sakramen perjamuan kudus memakai elemen-elemen yang biasa disediakan, yaitu roti perjamuan kudus ini, kemudian air anggur, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan roti anggur yang melambangkan darah Kristus. Bukan elemen itu sendiri yang kudus, sakral, dan magis, namun Kristus, sosok Kristus, Allah itu sendiri yang dinyatakan dan kita terima di dalam hidup kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, tubuhnya dipecahkan dan darahnya yang kudus itu membasuh dosa kita. Maka kita dengan iman pada Dia, kita diselamatkan. Nah, hari ini melalui perjamuan kudus online yang nanti kita akan ikuti, saudara akan menghayati kembali dan merasakan itu, mengalami kembali kehadiran Allah dan karya Allah melalui Kristus. Nah, saudara, ada beberapa hal prinsip yang perlu kita persiapkan. Sama halnya sakramen ini ketika dijalankan secara onsite waktu-waktu yang lampau, maka di dalam kebaktian online pun Bapak Ibu persiapkan hati, iman, dan rohani kita jauh lebih penting daripada persiapan yang lain. Oleh karena itu, perjamuan ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang sudah dibaptis dewasa dan mengaku percaya atau sidi, lalu tidak di dalam penggembalaan khusus gerejawi, lalu sudah mempersiapkan diri sepanjang beberapa waktu yang dipersiapkan, membereskan masalah-masalah yang menghalangi hubungannya dengan Tuhan dan sesama, menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, ganjalan-ganjalan, kepahitan-kepahitan, dan kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saudara sekalian, tentunya punya cukup waktu untuk mempersiapkan semua dengan baik. Perjamuan kudus ini juga tidak dilaksanakan berkali-kali pada hari itu. Hanya akan dijalankan satu kali, yaitu pada pukul 9.30 pagi, dan setelah itu tidak ada siaran ulang.
sehingga kita bisa mengikutinya secara langsung, terhubung dengan yang di gereja dan yang di rumah, bersama dengan Tuhan dan juga saudara seiman dalam waktu yang nyata, the real time itu bersama-sama bersekutu mengalami kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri sebaik mungkin karena tidak ada siaran ulang. Nah sekarang mari kita perhatikan beberapa hal-hal praktis atau teknis yang kita akan jalankan saat mengikuti perjamuan kudus itu nanti. Yang pertama saudara sekalian, untuk keseragaman pemakaian elemen perjamuan kudus roti dan anggur ini, maka gereja Tuhan, majelis jemaat akan mempersiapkan roti dan anggur yang sama. Bapak Ibu akan memakainya dan kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa mengambilnya di gereja. Mengambil di kantor gereja dan mendaftarkan diri, memberitahu bahwa Bapak Ibu siap dan akan mengikuti bersama dengan keluarga. Dan di situ gereja akan mendata dan gereja akan membagikan satu paket perjamuan kudus yang diperlukan. Nah, bagi jemaat yang dalam keadaan khusus, mungkin usia lanjut ataupun terbatas sakit tidak bisa hadir untuk mengambil, harap bisa melaporkan ke gereja, maka gereja akan mengatur pengiriman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar pada waktunya nanti bisa bersama mengikutinya. Nah, pada tanggal 10 Januari 2021 nanti, yang akan melayankan perjamuan kudus di rumah masing-masing adalah salah satu anggota keluarga yang sudah mempersiapkan diri, mungkin bisa kepala rumah tangga. Nah, jika saudara berada sendirian di rumah mengikutinya, maka Bapak Ibu melayani diri sendiri dengan persiapan yang baik. Nah, dalam keadaan seperti ini tentu ada perbedaan suasana. Sekali lagi kita mohon Tuhan mempersiapkan dan beranugerah pada kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan mengikuti urutan-urutan perjamuan kudus yang dijalankan menurut apa yang pemimpin atau pendeta nanti akan lakukan. Roti perjamuan kudus ini akan diambil atau dibagikan pada anggota keluarga. Nah, terlebih dahulu akan mengikuti petunjuk dari pendeta yang mengatakan, ambillah. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian mengambil dan mempersiapkan hati. Setelah itu pendeta akan mengatakan, makanlah. Maka kita akan bersama-sama menerimanya dan makan bersama. Demikian juga dengan anggur, roti air anggur yang dibagikan itu, pendeta akan mengatakan ambillah, lalu Bapak Ibu menerima, mempersiapkan hati, berdoa, lalu kemudian instruksi selanjutnya, minumlah, barulah air anggur itu diminum secara bersama-sama. Nah, setelah sakramen ini selesai, maka akan melanjutkan pada liturgi-liturgi yang berikutnya sampai ibadah selesai. Demikianlah panduan yang bisa kami sampaikan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberikan anugerah, menolong kita, memberkati kita di dalam segala keterbatasan. Kita bisa bersekutu dengan sesama dan juga dengan Kristus yang mencintai kita itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Nah, mari jemaat kita satukan hati, kita datang kepadanya menaikkan doa-doa permohonan, doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah terang yang sejati itu, menerangi kegelapan dunia, bahkan menerangi hati kami yang kelam. Menjadikan kami orang-orang yang baru, memulihkan kami di dalam keadaan yang sesulit apapun juga. Pada saat ini kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami. Di awal tahun 2021, biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan dunia ini dari pandemi COVID yang berkepanjangan. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai para ilmuwan dan tenaga medis untuk menemukan dan menyempurnakan serta membagikan vaksin COVID itu. Sehingga banyak orang segera boleh mendapat kekuatan dan dunia ini dipulihkan. Termasuk Indonesia negara kami dan juga kota kami yang kami kasihi ini. Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu. Gereja Tuhan kami bertumbuh selama 1 tahun kami di dalam pergumulan bersama-sama. Kami menemukan kasih yang sejati, yang tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok dan acara-acara dan liturgi, namun penuh dengan kasih yang otentik, perhatian yang nyata. Kami bersyukur biarlah itu menguatkan perjalanan kami, tidak sendiri di tahun 2021. Kami memiliki Allah, melalui gerejanya kami dipelihara dan bertumbuh. Tuhan berkatilah gereja Tuhan, umat-Mu yang terkena dampak COVID, biarlah Engkau jamah agar mereka dapat kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang terkena imbas dari pandemik yang berkepanjangan, Engkau pulihkan mereka Tuhan di dalam ekonominya, pekerjaannya, relasinya dengan keluarga dan semua orang yang lain. Bapa, kami percaya di awal tahun 2021 ini kami sanggup menjalaninya hanya bersama dengan Tuhan. Termasuk kami menyerahkan semua rencana-rencana gereja Tuhan, gereja GKI Bungur, di dalam rencana untuk menyusun program kerja setahun dan mensikapi masa-masa menjelang akhir-akhir COVID ini akan berakhir dan selesainya new normal ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong jemaat Tuhan, para pengurus, hamba-hamba Tuhan bersehati untuk menyusun program yang menjadi berkat. Dan Tuhan, kami juga mengingat pada tanggal 10 Januari nanti kami akan mengikuti perjamuan kudus bersama yang dilaksanakan secara onsite ataupun online. Tuhan, kiranya mempersiapkan hati umat-Mu yang rindu bersekutu dengan Tuhan dan sesama, walaupun dalam suasana dan situasi yang terbatas. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami. Kami naikkan doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
rohani kita dan jasmani kita dengan sempurna. Oleh karena itu mari kita dengan rasa syukur memberikan persembahan. Kita memelihara kehidupan yang ada di sekitar kita dan pekerjaan Tuhan kita pun mendukung melalui dana kita. Saudara bisa memberikan persembahan itu ke dalam rekening gereja, baik ada di Gereja Bungur ataupun Alam Sutra, ataupun juga melalui QR Code, Bapak Ibu bisa men-scan-nya dan kita bisa mendukung persembahan itu. Untuk persembahan ini saudara sekalian, kita perlu mempersiapkan hati dan pemikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam Matius 6:33, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari saudara, kita berikan yang terbaik dan persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan, karena Dia akan memimpin perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Jemaat, mari kita naikkan syukur kita di dalam doa membawa persembahan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau curahkan. Engkau sudah memelihara kami di masa-masa yang lancar dan baik. Kami percaya Tuhan juga sudah memelihara di masa-masa yang sulit dan kurang baik. Kami percaya juga di masa-masa ini, tahun yang baru, Tuhan yang tidak pernah berubah, memelihara dan memimpin jalan kami. Inilah syukur kami dan inilah persembahan yang kami berikan. Biarlah itu berkenan di hati Tuhan. Biarlah itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun tempat membutuhkan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, yang memberikan dengan sukacita, yang memberikan persembahannya dan hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita bersama, kita kembalikan segala pujian, syukur dan hormat hanya untuk Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima akan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa,
persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang